Tahun 1588, kerajaan paling kuat di dunia bersiap menaklukkan Inggris. Ratusan kapal perang Spanyol memenuhi pelabuhan. Meriam dimuat. Ribuan prajurit bersiap berlayar. Target mereka hanya satu, menjatuhkan Ratu Elizabeth I dan mengembalikan Inggris ke bawah pengaruh Katolik. Di atas kertas, kemenangan Spanyol tampak pasti. Tapi beberapa bulan kemudian, armada terbesar Eropa itu justru hancur berantakan. Dan dunia pun berubah selamanya. Inilah kisah Spanish Armada, upaya terbesar Philip II dari Spanyol untuk menaklukkan Inggris, yang berakhir jadi salah satu kegagalan militer paling terkenal dalam sejarah. Semuanya bermula dari konflik agama dan politik. Pada abad ke-16, Spanyol adalah kekuatan super dunia. Di bawah Raja Philip II, kekuasaan Spanyol membentang dari Eropa sampai Amerika. Emas dan perak dari dunia baru mengalir deras ke kas kerajaan. Sementara di seberang laut, Inggris dipimpin Elizabeth I, Ratu Protestan yang menentang dominasi Katolik Spanyol. Hubungan dua kerajaan makin panas. Inggris mendukung pemberontakan Belanda melawan Spanyol. Para pelaut Inggris juga sering menyerang kapal harta Spanyol di Atlantik. Salah satunya adalah Francis Drake, kapten yang jadi mimpi buruk armada Spanyol. Puncaknya datang setelah Elizabeth mengeksekusi Mary, Queen of Scots, pada tahun 1587. Philip II marah besar. Ia merasa punya alasan sempurna untuk menyerbu Inggris. Maka ia mempersiapkan armada raksasa, lebih dari 130 kapal, sekitar 30.000 prajurit dan pelaut, meriam dalam jumlah besar. Misi mereka sederhana, tapi berbahaya. Berlayar dari Spanyol menuju Selat Inggris, lalu bergabung dengan pasukan darat Spanyol di Belanda, kemudian menyeberang dan menyerbu Inggris. Kalau berhasil, Elizabeth bisa jatuh, dan peta kekuasaan Eropa berubah total. Pada musim panas 1588, armada itu akhirnya bergerak. Kapal-kapal besar Spanyol membentuk formasi bulan sabit, tampak megah dan menakutkan. Tapi Inggris sudah siap. Kapal Inggris lebih kecil, lebih cepat, lebih lincah, dan punya strategi berbeda. Alih-alih mendekat untuk naik ke kapal musuh, mereka menjaga jarak dan menembakkan meriam dari jauhan. Hari demi hari, kapal Inggris terus mengganggu formasi Spanyol. Lalu datang malam menentukan. Dekat pelabuhan Calais, Inggris mengirim kapal-kapal kosong yang dibakar. Api meluncur di tengah gelap malam langsung menuju armada Spanyol. Banyak kapal Spanyol memotong tali jangkar dan berpecar. Formasi mereka hancur. Keesokan harinya terjadi pertempuran besar di Gravelines. Inggris menyerang tanpa henti. Kapal Spanyol rusak parah. Banyak yang kehilangan arah. Philip II masih berharap armadanya bisa pulang. Tapi musuh terakhir justru bukan Inggris, melainkan alam. Armada yang tersisa dipaksa memutar lewat utara Kepulauan Britania. Mereka menghadapi badai besar di Laut Atlantik. Gelombang menghantam kapal satu demi satu. Banyak yang karam di pesisir Ireland dan Scotland. Dari lebih dari 130 kapal, hanya sebagian yang berhasil kembali ke Spanyol. Ribuan orang tewas. Ekspedisi besar itu gagal total. Elizabeth lalu memberikan pidato terkenalnya di Tilbury. Ia berkata bahwa meski tubuhnya adalah tubuh seorang perempuan, ia punya hati dan keberanian seorang raja Inggris. Kemenangan itu menjadi simbol besar. Inggris bertahan, kepercayaan diri kerajaan meningkat, dan perlahan Inggris mulai tumbuh sebagai kekuatan laut baru. Sementara Spanyol tetap kuat untuk beberapa waktu, lalu aura tak terkalahkannya mulai retak. Kekalahan armada Spanyol bukan sekedar perang laut. Itu adalah momen ketika keseimbangan kekuasaan Eropa mulai bergeser. Kadang sebuah kerajaan kalah bukan karena musuh lebih besar, tapi karena strategi lawan lebih tajam dan laut punya rencananya sendiri.